Dalam hidup, kita sering mendengar ungkapan tentang hari yang baik. Banyak orang mengaitkan hari baik dengan tanggal tertentu, posisi bintang, atau momen istimewa. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa hari baik tidak selalu ditentukan oleh faktor luar? Dalam ajaran Buddha, hari yang benar-benar baik tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada bagaimana kita menjalani hari itu dengan pikiran, ucapan, dan tindakan yang penuh kebaikan. Ketika kita bangun pagi, harapan seringkali muncul. Semoga hari ini berjalan lancar, menyenangkan, dan tanpa hambatan. Namun, kenyataan sering berkata lain. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, tekanan, atau bahkan kegagalan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita dapat memastikan hari tersebut tetap menjadi hari yang baik? Inilah pertanyaan mendalam yang seringkali luput dari perhatian kita. Di tengah kesibukan dunia modern, banyak orang merasa sulit untuk menjaga ketenangan batin. Pikiran yang terus berlarian, ucapan yang tidak terkendali, dan tindakan yang terburu-buru seringkali menjadi sumber penyesalan. Lantas, bagaimana kita bisa mengubah pola ini agar setiap hari yang kita jalani membawa kebahagiaan dan kedamaian? Ajaran Buddha memberikan jawaban yang sederhana namun sangat mendalam, yaitu kendalikan diri. Melalui pengendalian diri, kita belajar untuk menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan kita dengan nilai-nilai kebaikan. Hal ini bukan hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Pada video ini, Rakit Tua akan mengupas lebih dalam tentang makna hari yang baik menurut agama Buddha. Kita akan mengeksplorasi bagaimana pengendalian diri menjadi kunci utama dalam menciptakan hari-hari yang penuh berkah. Selain itu, kita juga akan menemukan alasan kuat mengapa pengendalian diri adalah langkah penting untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita pelajari ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Hari yang baik menurut agama Buddha. Mungkin, kamu bertanya-tanya, bagaimana hari yang baik menurut ajaran Buddha? Buddha mengajarkan bahwa semua hari, tanggal, bulan atau tahun, singkatnya semua hal yang bersifat eksternal dari kita bersifat netral. Hari yang baik adalah ketika seseorang bisa mengendalikan pikiran dengan baik, mengendalikan ucapan dengan baik, dan mengendalikan tindakan dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak terkendali pikiran, ucapan dan tindakannya, dipenuhi dengan kebencian, keserakahan dan kebodohan batin, maka hari itu, tanggal itu, bulan itu, tahun itu adalah waktu yang tidak baik. Berikut adalah cara agar kita bisa memiliki hari yang baik seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pertama, memulai hari dengan pikiran baik. Dalam ajaran Buddha, pikiran adalah sumber dari semua ucapan dan tindakan. Seperti akar yang menyalurkan kehidupan pada pohon, pikiran kita menentukan bagaimana hari akan berjalan. Ketika pagi dimulai dengan rasa syukur atas nafas kehidupan, niat tulus untuk membantu sesama, atau tekad untuk menjalani hari dengan penuh perhatian, kita menciptakan landasan yang kokoh bagi kebahagiaan. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kebencian, iri hati, atau ketamakan adalah seperti air keruh yang mencemari diri dan lingkungan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin mengalirkan kebajikan atau racun ke dalam hari kita? Memulai hari dengan rasa syukur adalah salah satu bentuk pikiran baik yang paling sederhana namun penuh kekuatan. Ketika kita menghargai hal-hal kecil, seperti cahaya matahari yang hangat, angin sepau-sepau, atau bahkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, maka hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Pikiran yang bersyukur membawa kita keluar dari jebakan keluhan atau kekurangan, mengingatkan bahwa setiap momen adalah karunia yang patut dirayakan. Dalam rasa syukur ini, kita menemukan kedamaian yang membangun kebahagiaan dari dalam. Niat yang baik adalah seperti cahaya yang menerangi langkah kita sepanjang hari.
Ketika kita memulai hari dengan niat untuk berbuat kebaikan, membantu sesama, atau menjalani kehidupan dengan mindfulness, kita menciptakan energi positif yang mengalir melalui setiap tindakan. Pikiran yang jernih dan terarah tidak hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan ke orang-orang di sekitar. Sebuah niat sederhana, seperti memberikan senyuman atau mendengarkan dengan penuh perhatian, dapat mengubah hari menjadi lebih berarti. Melatih pikiran adalah tugas harian yang tak pernah selesai, namun penuh makna. Kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita memandang dan meresponsnya. Pikiran yang terlatih untuk mencari kebaikan dan melepaskan hal-hal negatif akan membawa hidup pada harmoni. Dalam setiap upaya untuk mengarahkan pikiran menuju hal-hal yang baik, kita sedang membangun kehidupan yang lebih damai dan bahagia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan melatih kesadaran ini, kita memulai hari dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih lapang. Kedua, ucapan yang menyebarkan kasih sayang. Ucapan adalah cermin yang memantulkan isi pikiran dan hati kita. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang benar bukan sekadar tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa kita mengatakannya. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai, membawa damai atau menyalakan api konflik. Dengan memilih kata-kata yang tidak menyakiti, tidak memfitnah, dan tidak sia-sia, kita menciptakan ruang bagi harmoni dan pengertian. Ucapan yang benar bukan hanya kebiasaan, tetapi sebuah seni untuk hidup dalam kasih sayang dan kebijaksanaan. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih dan pengertian, setiap kata menjadi benih kebajikan yang tumbuh dalam hati orang lain. Ucapan yang tulus membawa kehangatan, menyentuh hati, dan menginspirasi. Sebuah pujian kecil atau dukungan yang sederhana dapat menjadi penerang bagi seseorang yang sedang berjalan di tengah kegelapan. Tidak ada ucapan yang terlalu kecil jika diucapkan dengan cinta. Karena setiap kata yang baik memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, bahkan tanpa kita sadari. Ucapan yang baik adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati orang lain. Dengan kejujuran yang lembut dan kasih yang tulus, kita mampu meruntuhkan tembok perbedaan dan membangun hubungan yang lebih dalam. Dalam percakapan sehari-hari, memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan berbicara hanya untuk menyebarkan kebaikan, adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Dalam keheningan sebelum kita berbicara, kita belajar menghargai kekuatan kata dan tanggung jawab yang menyertainya. Kata-kata yang kita pilih tidak hanya membentuk kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap kata yang penuh kasih, kita menanamkan energi positif yang menyebar seperti riak di permukaan air. Ucapan yang benar adalah jalan menuju kedamaian, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Dengan setiap kata yang kita ucapkan, kita memiliki kesempatan untuk menjadi pembawa pesan cinta, pengertian, dan kebaikan. Bukankah dunia ini akan lebih indah jika setiap ucapan membawa kehangatan dan menyatukan, bukan memisahkan? Ketiga, tindakan yang selaras dengan Dharma. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah bayangan dari pikiran dan niat di dalam hati. Dalam ajaran Buddha, tindakan yang benar bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga dampak yang kita berikan pada dunia. Ketika kita bertindak dengan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian, kita tidak hanya menciptakan kebaikan di luar diri, tetapi juga menguatkan kebajikan di dalam jiwa. Sebaliknya, tindakan yang digerakkan oleh amarah, egoisme, atau ketidakadilan hanya akan menanam benih penderitaan yang suatu hari akan kembali pada kita. Tindakan yang selaras dengan Dharma adalah pilihan sadar untuk menciptakan harmoni, bukan kekacauan. Hari yang baik adalah hari di mana tindakan kita mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kemurahan hati, dan tanggung jawab. Ketika kita membantu seseorang yang membutuhkan, menjaga lingkungan dengan penuh kesadaran, atau menjalankan tugas dengan tulus, kita tidak hanya memenuhi kewajiban,
tetapi juga menyentuh esensi kehidupan itu sendiri. Tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik memiliki dampak yang jauh melampaui apa yang terlihat. Ia mengalir seperti aliran sungai, membawa kesejukan dan kehidupan kemanapun ia mengalir, menjadi bagian dari harmoni semesta yang lebih besar. Tindakan kita, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika kita bertindak dengan niat untuk tidak merugikan, bahkan di tengah tantangan atau godaan, kita menunjukkan kekuatan sejati dari seorang manusia. Kita belajar bahwa hidup yang berarti bukanlah tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita berikan. Dalam setiap langkah yang penuh kasih, kita tidak hanya mendekatkan diri pada Dharma, tetapi juga memberi harapan bagi dunia. Melalui tindakan yang benar, kita menjadi bagian dari perubahan positif yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kemanapun kita pergi. Keempat, menghadapi tantangan dengan ketenangan batin. Menghadapi tantangan dengan ketenangan batin adalah seni yang dapat membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Tidak ada hari yang sepenuhnya bebas dari rintangan, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk merespons dengan tenang, bukan reaktif, kita menciptakan ruang bagi diri untuk berpikir jernih dan mencari solusi terbaik. Ketenangan batin bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan penguasaan diri dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan. Dalam ajaran Buddha, inti dari ketenangan batin terletak pada cara kita menerima kenyataan. Tantangan dan kesulitan adalah bagian alami dari hidup, dan berusaha melawan atau menghindarinya hanya akan menambah penderitaan. Sebaliknya, dengan menerima apa yang terjadi tanpa penghakiman atau penolakan, kita dapat melepaskan beban emosional yang seringkali memperparah situasi. Sikap menerima ini memberi kita kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, alih-alih terjebak dalam rasa frustrasi. Meditasi dan refleksi adalah dua alat penting untuk melatih ketenangan batin. Dengan bermeditasi, kita melatih pikiran untuk tetap hadir di saat ini, tidak terombang-ambing oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Refleksi membantu kita memahami pola pikir dan emosi yang muncul saat menghadapi tantangan, sehingga kita dapat merespons dengan kebijaksanaan. Praktik ini memberikan fondasi kuat untuk menghadapi setiap situasi dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Ketika kita menghadapi tantangan dengan ketenangan batin, kita membuka pintu untuk menemukan makna di balik setiap kesulitan. Tantangan tidak lagi dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan ketenangan, kita dapat menjalani hidup dengan damai, tidak peduli badai apa yang sedang melanda. Ketenangan batin adalah kekuatan sejati yang tidak hanya menguatkan diri, tetapi juga menyebarkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Kelima, melepaskan keterikatan pada hal yang tidak penting. Melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak penting adalah langkah yang membebaskan dan membawa kedamaian batin. Dalam hidup, kita sering terperangkap oleh ambisi yang tidak relevan, rasa kecewa yang tak perlu, atau obsesi terhadap materi yang sifatnya sementara. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa keterikatan adalah akar dari penderitaan. Ketika kita mampu melepaskan fokus berlebihan pada hal-hal eksternal ini, kita membuka diri untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan tenang. Melepaskan bukan berarti menyerah atau tidak peduli, melainkan memilih untuk tidak memberikan energi pada hal-hal yang tidak benar-benar penting bagi kebahagiaan sejati. Langkah pertama dalam melepaskan keterikatan adalah mengenali apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Misalnya, obsesi untuk memiliki barang mewah atau mencapai status tertentu seringkali membawa tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, kebahagiaan sejati sering ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti hubungan yang hangat, kesehatan yang baik, atau momen kecil yang penuh makna. Dengan merenungkan nilai-nilai ini,
kita dapat membedakan mana yang layak untuk diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Proses ini membutuhkan kejujuran pada diri sendiri, serta keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal perlu kita kuasai. Melepaskan keterikatan juga berarti belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup adalah pemahaman bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segala sesuatu, tetapi dari merasa puas dengan apa yang ada. Contohnya, daripada mengejar penghargaan tanpa henti, kita dapat berfokus pada pencapaian yang membawa makna dan kepuasan batin. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran ingin lebih, beban emosional kita berkurang, dan hidup terasa lebih ringan. Dengan begitu, kita dapat menikmati momen-momen yang seringkali terlewat karena perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang kurang penting. Melepaskan keterikatan pada akhirnya membawa kita menuju kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan sekadar bebas dari kebutuhan materi, tetapi juga dari belenggu emosi negatif seperti rasa iri, kecewa, atau penyesalan. Dengan melepaskan, kita menciptakan ruang untuk menerima kehidupan apa adanya, dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaannya. Kita belajar menjalani hari dengan lebih ringan, penuh syukur, dan bijaksana. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memandang hidup. Keenam, hidup dalam kehadiran saat ini. Hidup dalam kehadiran saat ini adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dalam ajaran Buddha, menyadari momen saat ini adalah inti dari kebijaksanaan. Ketika kita sepenuhnya hadir, kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Sebaliknya, kita mampu menikmati keindahan sederhana yang seringkali terlewatkan, seperti cahaya matahari yang menyentuh wajah, aroma secangkir kopi, atau tawa hangat dari orang-orang tercinta. Dengan membuka hati pada momen ini, kita menemukan kekayaan kehidupan yang sejati, yang tidak pernah bisa ditemukan dalam pelarian dari waktu. Melatih kesadaran penuh juga memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih mendalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika pikiran kita tidak terpecah antara masa lalu dan masa depan, kita lebih mampu mendengarkan diri sendiri dan orang lain dengan tulus. Kita menjadi lebih peka terhadap emosi, kebutuhan, dan keindahan yang ada di sekeliling kita. Hidup dalam saat ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen sebagai hadiah, bahkan di tengah kesibukan atau tantangan. Kebiasaan ini membangun rasa syukur yang kuat, karena kita menyadari betapa berharganya momen-momen kecil yang membentuk perjalanan hidup. Dengan hidup dalam kehadiran saat ini, kita menciptakan ruang untuk kebijaksanaan dan kedamaian batin. Saat perhatian kita tidak lagi terpecah oleh penyesalan atau ketakutan, kita menjadi lebih tenang, fokus, dan siap menghadapi apapun yang datang. Hidup sepenuhnya di saat ini adalah langkah sederhana namun mendalam untuk menjalani hari yang lebih bermakna dan berkesan. Setiap momen menjadi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan merasakan hidup sepenuhnya, karena hanya disinilah kehidupan benar-benar terjadi. Ketujuh, berlatih kebaikan hati tanpa pamrih. Berlatih kebaikan hati tanpa pamrih adalah langkah mendalam dalam perjalanan spiritual dan pribadi kita. Dalam ajaran Buddha, kebaikan hati bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Ketika kita mampu memberikan senyuman tulus, membantu seseorang yang membutuhkan, atau mendengarkan dengan penuh perhatian, kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita. Kebaikan hati ini mengajarkan kita untuk melampaui egosentrisme, membuka diri untuk melihat dunia melalui lensa empati dan kasih sayang. Tindakan sederhana namun penuh cinta ini membawa kebahagiaan yang mendalam, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Kebaikan hati menciptakan ikatan yang kuat antara manusia, membangun rasa saling percaya dan menghormati.
Setiap kali kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, kita menyentuh hati orang lain dan membuka pintu bagi lebih banyak kebaikan untuk datang. Dengan memberi tanpa pamrih, kita tidak hanya memberikan apa yang kita miliki, tetapi juga memberi bagian dari diri kita, seperti energi positif, yang dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi dunia di sekitar kita. Kebaikan hati juga membawa kedamaian dalam diri kita. Dalam setiap tindakan penuh kasih yang kita lakukan, kita menyelaraskan diri dengan Dharma, hukum universal yang mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang, kesadaran, dan kebijaksanaan. Ketika kita mengutamakan kebaikan hati, kita menanam benih kebajikan yang akan berbuah di masa depan. Ini adalah bentuk investasi dalam kebahagiaan sejati, yang datang dari kesadaran bahwa tindakan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Praktik kebaikan hati tanpa pamrih mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih ringan dan bebas dari tuntutan ego. Ketika kita berlatih memberi tanpa mengharapkan balasan, kita membebaskan diri dari keinginan yang seringkali menuntun kita pada kekecewaan. Dalam setiap tindakan kebaikan, kita semakin dekat dengan inti kebahagiaan sejati, yang bukan berasal dari apa yang kita peroleh, tetapi dari apa yang kita berikan. Melalui kebaikan hati, kita menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh cinta, dan yang terpenting, kita menemukan kedamaian sejati dalam diri kita sendiri. 8. Menutup hari dengan rasa syukur. Menutup hari dengan rasa syukur adalah kebiasaan yang memberi kedamaian dan kebijaksanaan di penghujung setiap langkah kita. Dalam tradisi Buddha, refleksi harian adalah praktik yang sangat penting untuk membantu kita mengingat kembali niat, ucapan, dan tindakan kita sepanjang hari. Ketika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita menghubungkan kembali dengan diri sendiri, mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani, dan mensyukuri setiap momen yang telah tercipta. Rasa syukur ini mengajarkan kita untuk menerima hari itu apa adanya, dengan segala kesulitan dan keberhasilannya, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Dengan merenungkan hari yang telah berlalu, kita mulai menyadari hal-hal baik yang mungkin terlewatkan begitu saja dalam kesibukan kita. Setiap detik, setiap interaksi, dan setiap pelajaran yang kita terima adalah berkah yang patut dihargai. Saat kita mengembangkan kebiasaan untuk berfokus pada hal-hal positif, kita memperkuat pola pikir yang lebih optimis dan bersyukur. Ini menjadi latihan mental yang membantu kita menghadapi tantangan dengan ketenangan, serta menjadikan kebahagiaan sebagai bagian dari cara kita melihat dunia. Rasa syukur juga mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian yang sempurna, tetapi pada kemampuan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Tidak semua hari akan berjalan sesuai rencana. Namun ketika kita mampu melihat keindahan dalam setiap momen, kita belajar untuk menerima hidup apa adanya. Dengan menyadari betapa banyak hal baik yang telah terjadi, kita melepaskan perasaan kekurangan dan membuka ruang untuk lebih banyak kebahagiaan. Setiap hari menjadi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Menutup hari dengan rasa syukur adalah cara kita mengakui bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pencerahan. Dengan kebiasaan ini, kita mengingat bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan kita dalam memahami dan menghargai setiap detik yang ada. Melalui rasa syukur, kita menciptakan ruang bagi kedamaian batin dan kebijaksanaan, menjadikan setiap hari sebagai peluang baru untuk berkembang dan mendekatkan diri pada kehidupan yang lebih bermakna. Menciptakan hari baik dan menghindari penyesalan yang tak perlu. Pengendalian diri adalah tameng pertama yang melindungi kita dari tindakan impulsif yang seringkali berujung pada penyesalan. Berapa banyak kata-kata tajam yang keluar begitu saja, atau keputusan terburu-buru yang kemudian kita sesali. Dengan menahan diri sejenak untuk berpikir dan merasakan,
kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk berbicara. Kehidupan menjadi lebih damai saat kita mampu memilih jalan yang tidak akan meninggalkan luka di hati sendiri maupun orang lain. Ucapan dan tindakan kita adalah jendela hati yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu mengendalikan diri, hubungan dengan keluarga, sahabat, dan kolega menjadi lebih harmonis. Tidak ada ruang untuk ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang melukai. Sebaliknya, kita menciptakan interaksi yang dipenuhi pengertian dan kasih sayang. Dalam ketenangan, kita menemukan kemampuan untuk merangkul perbedaan dan membangun hubungan yang lebih kokoh. Hidup seringkali penuh dengan hal-hal yang mengguncang emosi. Namun, pikiran yang terkendali adalah seperti danau yang tenang, tidak mudah terusik oleh badai di permukaan. Dengan pengendalian diri, kita melatih diri untuk tetap fokus, menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah, dan menjalani hari dengan hati yang ringan. Ketenangan batin ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan melindungi diri dari jeratan stres berlebihan. Pengendalian diri membawa kita pada kualitas hidup yang lebih baik. Hari-hari yang diisi dengan niat baik, ucapan yang lembut, dan tindakan yang penuh perhatian menciptakan rasa puas yang mendalam. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa kita telah menjalani hidup dengan cara yang benar, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebaikan yang kita tanam setiap hari akan menjadi jejak yang indah dalam perjalanan hidup kita. Kehidupan kita bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang dampak yang kita berikan pada dunia di sekitar. Ketika kita menjaga pengendalian diri, energi positif yang kita pancarkan menjadi cahaya bagi orang lain. Sikap tenang, sabar, dan penuh kasih akan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Bahkan dalam diam, tindakan kecil kita dapat mengubah suasana dan memberikan kehangatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak konflik yang terjadi bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena kurangnya pengendalian diri. Sebuah kata yang tajam atau sikap yang tidak dipikirkan dapat memicu pertikaian yang tak perlu. Dengan melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, kita menghindari pertikaian dan menjaga hubungan tetap utuh. Pengendalian diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati untuk meredakan ketegangan dan memupuk kedamaian. Pengendalian diri adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dalam setiap momen ketika kita memilih untuk mengendalikan emosi, ucapan, atau tindakan, kita sedang melatih diri untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua reaksi layak dilepaskan. Kebijaksanaan tumbuh ketika kita mampu menerima hidup apa adanya, dengan pengertian yang tulus dan hati yang terbuka. Melalui pengendalian diri, kita menjadi pribadi yang lebih bijak, matang, dan penuh kasih. Hari yang baik adalah cerminan dari kualitas diri kita. Dalam ajaran Buddha, hari yang benar-benar baik tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal seperti keberuntungan atau momen spesial, melainkan oleh kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan dengan baik. Ketika kita mampu melakukannya, setiap hari dalam hidup kita memiliki potensi untuk menjadi hari yang penuh berkah. Mengendalikan diri memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan latihan yang konsisten, kita dapat mencapainya. Melalui meditasi, refleksi, dan kesadaran penuh, kita belajar untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Dalam proses ini, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita renungkan, setiap pagi adalah awal yang baru, setiap momen adalah kesempatan untuk memilih kebaikan. Dengan menjalani hari kita dengan kesadaran dan pengendalian diri, kita dapat memastikan bahwa setiap hari adalah hari yang baik. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kedamaian, serta menjadikan setiap hari sebagai berkah yang patut disyukuri.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.